Ini dia Amazfit Active 2 Square Premium version. Kalau kemarin kita sudah lihat yang tipe round screen, sekarang yang tipe square. Pastinya smartwatch ini sudah dilengkapi built-in GPS, layar AMOLED dengan kecerahan brightness yang cukup tinggi sampai 2000 nits. Dan saya ada sedikit compare juga dengan Huawei Fit 4. Dari segi desain ini menurut saya unik ya bentuknya dengan middle frame stainless steel. Terlihat premium, modern, dan berbeda dari smartwatch lain terutama ya dari segi desainnya ini ya. Untuk berat dari smartwatch-nya aja kalau saya timbang dia ada di 31,4 gram. Dengan strap leather-nya kalau saya lihat ada di 41,6 gram aja, nggak nyampe 50 gram, mantep. Menurut saya ini berasa cukup ringan ya, cocok buat penggunaan seharian ataupun berolahraga di outdoor. Di bawah tidur juga cukup oke sih menurut saya. Kalau saya padukan dengan strap leather-nya, ini berasa premium banget. Kalau buat di outdoor berolahraga karena keringetan, saya jadinya ganti dengan strap model rubber. Untuk strap model rubbernya juga dijual terpisah ada ya, ini banyak sekali pilihan warnanya. Kira-kira nih, kalau disuruh pilih, kalian lebih pilih yang model square atau yang model round screen seperti si Amazfit Active 2 R ini ya? Kalau saya compare dengan si Huawei Watch Fit 4 ini yang mana sudah tayang juga, menurut saya ini keduanya juga cukup keren ya, bagus. Desainnya mempunyai ciri khas tersendiri, yang satu memang kalau saya perhatikan dia lebih tipis si Amazfit ini ya, saya coba ukur. Untuk desain ketebalannya dari heart rate-nya dia cuma 11 mm lebih aja nih. Sedangkan Huawei Fit 4 saya ukur dari ketebalan tengahnya 11 mm lebih, tetapi lebih tebal si Huawei ya. Ukuran lebarnya dia ada di 37 mm lebih, tidak sampai 38 mm Huawei. Sedangkan Amazfit ada di 37 mm lebih. Untuk fiturnya sendiri, kalau saya perhatikan di Huawei Fit 4 yang tidak ada itu seperti temperatur body dia tidak ada. Adanya di Fit 4 Pro, yang versi Pro-nya ya. Sedangkan si Amazfit dia ada tersedia temperatur body. Kualitas layarnya dari Amazfit ini saya suka juga, mendukung ultra bright sampai 2000 nits. Saya tes di outdoor memakai smartwatch ini masih bisa terlihat dengan jelas walaupun di sunlight ya, di tengah-tengah matahari. Pastinya juga smartwatch ini sudah memiliki fitur auto brightness, jadi memudahkan kita tanpa harus mengatur atau setting brightness-nya secara manual. Fitur yang namanya always on display juga tersedia, yang bisa menyala sepanjang hari atau all day. Lalu untuk mengaktifkan fitur AOD juga cukup mudah, tinggal tarik slide ke bawah, lalu slide ke kiri untuk mengaktifkan fitur AOD-nya. Di sini ada di menu shortcut. Fitur yang namanya di backup mati atau layar redup, tinggal ditutup aja layarnya redup, ini bisa. Tap to wake juga bisa. Kemudian ketika AOD aktif, saya coba rest to wake, ini bisa menampilkan watch face utama yang kita pakai. Juga untuk always on display-nya mengikuti tampilan watch face yang kita pakai nih. Cakep. Lalu kesukaan saya selanjutnya di bagian tampilan watch face. Ini saya suka dari Amazfit tipe yang terbaru ini. Kita bisa unduh di aplikasi Zepp. Salah satunya watch face Rolex. Ini keren banget sih. Cuma sayangnya yang kalau saya perhatikan watch face jarum jam detiknya ini analognya masih belum menyapu, masih patah-patah. Kemudian custom watch face juga tersedia. Kita bisa ubah watch face pakai foto di galeri smartphone kita. Untuk fitur-fitur kesehatannya cukup banyak. Dia ada heart rate, SpO2, stress level, body temperature, ini semuanya berjalan secara otomatis ya di background belakang. Lalu pengukuran sekali ketuk dia juga ada. Ini bisa menjalankan 4 fitur kesehatan sekaligus. HRV, meditation juga ada. Menurut saya ini udah cukup banyak sih ya fitur kesehatannya. Dan untuk fitur Bluetooth call, saya tes menggunakan aplikasi WhatsApp Call, ini bisa mengangkat telepon langsung dari smartwatch-nya. Tampilan notifikasi chat masuk seperti ini tampilannya. Fitur-fitur lainnya seperti music Bluetooth ini tersedia ya, ready ya. Di sini ada pengaturan volume bisa kita slide ke bawah dan ke atas. Ini benar-benar layarnya smooth banget, mantap. Fitur seperti alarm, kalender juga ada. Fitur stopwatch, ini timer waktu penghitung mundur juga ada. Find phone, pesan suara ini untuk note voice ya. Ini mantap sih untuk merekam suara kita ketika kita malas mencatat atau membuka smartphone. Pengatur waktu, ini waktu konsentrasi ini saya baru lihat juga nih. Ini tersedia ya. Wall clock juga ada. Fitur outdoornya ini udah pasti ada ya biasa di Amazfit seperti kompas ready. Tersedia tampilan baro dan altinya juga di dalam fitur kompasnya. Kemudian juga kita bisa lihat terpisah secara di fitur baro maupun altinya. Dan kita klik di bagian bawah, ini untuk masuk ke dalam settingnya, kita bisa pilih secara manual, gunakan GPS, atau yang paling bawah nih. Yang saya suka selanjutnya ketika saya bawa tidur, ini smartwatch benar-benar nyaman ya. Saya suka bawa pakai smartwatch untuk menghitung atau melihat data sleep saya. Rincian data waktu tidurnya ini terlihat komplit di aplikasi Zepp.
Apalagi fitur yang namanya kesiapan di aplikasinya ini begitu detail menurut saya. Selanjutnya yang memakai fitur AI seperti Zepflow dan Zepcoach juga ada di aplikasi Zep ini. Untuk fitur olahraganya ini tersedia sampai 160 lebih pilihan, banyak bener, juga sudah built-in GPS pastinya. Yang kalau kita lihat di aplikasi Zep, rute GPS-nya ini garisnya ini cukup detail dan presisi menurut pendapat saya pribadi. Lalu juga smartwatch ini tersedia fitur auto detect untuk 7 aktivitas olahraga. Pengalaman pakai saya untuk lock GPS-nya menurut saya enggak terlalu cepat banget, ya termasuk biasa aja sih. Sekali lagi ini tergantung sinyal atau cuaca di sekitar kita ya. Untuk offline maps, ini pastinya juga ada, kita bisa unduh dari aplikasi Zep. Cuma saya mau mengingatkan untuk mengunduh offline maps ini pastinya akan memakan banyak memori internal dari smartwatch-nya. Selama penggunaan saya sekitar 2 mingguan, daya tahan baterai ini terbilang lumayan bagus. Selama 1 harian AOD saya aktifkan terus-menerus, sensornya ini GPS saya gunakan, dan saya pakai ketika waktu tidur, ini baterainya turun 23% dalam 1 hari. Tapi kalau saya tanpa menggunakan AOD, GPS jarang saya gunakan juga. Saya lihat di deskripsi produk tertulis daya tahan baterainya ini bisa sampai 10 harian. Dan semua ini tergantung penggunaan kita masing-masing ya. Untuk smartwatch ini dijual di harga sekitar 2 jutaan versi premiumnya. Untuk link pembeliannya saya akan update ketika sudah tersedia. Ya, kesimpulan yang bisa saya ambil dari smartwatch Amazfit Active 2 Square, smartwatch ini terlihat desainnya stylish, fitur komplit, terutama untuk fitur GPS maupun fitur kesehatannya banyak ya. Ya ini cocok banget buat kamu yang pengen punya smartwatch premium, desainnya kecil, imut, apalagi seperti saya yang punya lengannya, pergelangan tangannya ini kecil ya, tidak terlalu besar. Termasuk juga tipis kalau menurut saya, lebih tipis dari Huawei Fit 4. Cuma memang semua produk tidak ada yang sempurna ya guys, pasti ada plus dan minusnya. Seperti misalnya kalau yang model stainless steel ya tahu sendiri lah ya. Dia bisa meninggalkan japlakan atau sidik jari ketika dipakai. Dan satu hal lagi, kalau dia punya di bagian displaynya kalau dibuat melengkung, seperti si Amazfit Active 2R ini berasa lebih premium lagi sih. Dan kalau diperhatikan di bagian sisi penyangga strapnya, ini tidak seperti si Active 2R ya, yang mempunyai penyangga strap di bagian sini. Dan ini tidak ada si Active Square-nya. Untuk pengecasan dia sama-sama menggunakan magnet pin yang disediakan dari setiap pembelian. Jadi kita bisa menggunakan bertukeran gitu ya, Amazfit Active 2R atau 2 Square. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan pengalaman saya menggunakan smartwatch dari Amazfit Active 2 Square yang premium version ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata yang sengaja maupun tidak sengaja. Mungkin yang mau menambahkan bisa tulis di kolom komentar. Saya Freddy dan terima kasih sudah menonton. Bye.